Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang kista pada perempuan. Apa saja sih jenis-jenis kista yang biasa dialami oleh perempuan? Untuk itu, simak terus videonya. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau tombol lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke, mungkin moms sudah tidak asing lagi dengan kata kista, karena banyak kan hal-hal atau mungkin teman, kenalan moms yang pernah mengalami kista, atau mungkin moms sendiri pernah mengalami yang namanya kista. Mungkin kata kista itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya atau mungkin sangat dihindari oleh wanita, apalagi misalnya kista yang ada di rahim atau kista endometrium. Nah, di sini kita akan bahas tentang kista apa saja yang biasa dialami oleh wanita. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kista. Jadi kista itu adalah benjolan yang tumbuh di bawah kulit yang bisa berisi cairan atau juga zat padat. Kista itu bisa tumbuh di mana saja. Dan ada beberapa faktor penyebabnya seperti infeksi, radang, dan faktor genetik. Karena kista itu bisa tumbuh di mana saja, jadi kista itu bisa saja tumbuh di rahim, kemudian di payudara, bisa juga di bagian luar, misalnya seperti di punggung, di kaki. Mungkin ada yang bertanya, apakah kista itu berbahaya? Secara umum, kista itu tidak berbahaya, tapi ada juga kista yang bisa berkembang menjadi sel kanker. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas kista yang biasa dialami oleh perempuan. Yang pertama adalah kista ovarium. Ovarium itu adalah indung telur, di mana kista yang terdapat pada indung telur itu biasanya berupa cairan. Kemudian gejala awal bisa saja orang yang mengalami kista ovarium itu tidak mengalami gejala. Dan kista itu bisa saja hilang dengan sendirinya, tapi bisa juga berkembang, membesar hingga bisa pecah karena tidak segera ditangani, bisa pecah. Dan apabila sudah pecah itu penderitanya akan mengalami beberapa hal, misalnya saja pingsan, kemudian nyeri panggul, demam, jadi bisa menyebabkan hal yang parah. Bisa juga kista yang pecah tadi itu bisa menyebabkan perut membesar atau bengkak. Kemudian yang kedua adalah kista payudara. Nah, kista payudara juga ini ada orang yang merasa gejalanya, ada yang tidak merasakan sama sekali. Terus bagaimana kita caranya untuk bisa mengetahui? Jadi itulah kenapa perempuan itu dianjurkan untuk melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Moms atau teman-teman yang melihat video ini bisa melihat di YouTube atau mencari bagaimana cara sadari itu. Jadi sadari itu singkatan dari periksa payudara sendiri. Ini dianjurkan untuk wanita agar kita bisa mendeteksi secara dini apakah ada benjolan yang dirasakan, apakah ada pertumbuhan kista di bagian payudara. Itu bisa kita tangani dengan cepat kalau misalnya kita memang mendapatkan hal tersebut. Kalau misalnya kista pada payudara yang dirasakan atau yang memberikan efek nyeri pada penderitanya, itu kan bisa ditangani, bisa diperiksakan ke dokter. Tapi untuk yang ada kista di payudaranya tapi tidak mengetahui karena tidak ada rasa sakit, nah itulah pentingnya sadari. Jadi untuk teman-teman atau siapapun yang melihat video ini, khususnya perempuan ya, harus melakukan sadari. Pada saat mau mandi harus periksa payudara. Cara-caranya ada tekniknya, dan tekniknya bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di internet untuk edukasi kesehatan supaya bisa dipraktekkan di rumah. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kista endometrium. Jadi endometrium itu adalah bagian dari rahim. Jadi kista endometrium adalah kista yang tumbuh di rahim. Kista ini biasanya itu tumbuh karena disebabkan oleh endometriosis. Nah, untuk endometriosis sendiri itu adalah kondisi di mana jaringan yang membentuk lapisan dinding rahim itu terbentuknya di luar rahim sehingga terjadi kista.
kista endometrium ini bisa dibilang ini adalah masalah serius yang harus ditangani, karena bisa saja penderitanya itu bisa mengalami yang namanya infertilitas atau kemandulan. Jadi tadi kita bahas 3, yaitu kista ovarium, kista payudara, dan kista endometrium. Jadi itu saja tadi yang saya sampaikan sesuai dengan judulnya, yaitu kita hanya membahas tentang kista yang dialami oleh perempuan, karena masih ada banyak lagi jenis-jenis kista dan perlekatannya, tapi kita bahas khusus untuk yang perempuan saja yang biasa terjadi. Mungkin sekian dulu informasi yang saya sampaikan di video ini. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada moms semua, kalau misalnya ada yang ingin berkonsultasi bisa hubungi Instagram saya, bisa DM di Instagram atau di Facebook yang akan saya cantumkan di link deskripsi. Juga bisa komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.